الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah dibacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. Terima kasih untuk Pak Ustadz Ucu. Untuk itu kita masuk ke acara utamanya ya, tausiah atau siraman rohani dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zainur Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa azkuruhu wa usni alaihi wa nukabbiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik wa iqtada bisunnatik ila yaumi la raiba fihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah masih berikan kesempatan, berikan izin kepada kita semua untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang Allah sengaja hadirkan untuk kita contoh, untuk kita ikuti, untuk kita itiba. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan pada kesempatan kali ini, sehingga saya bisa bersilaturahim kepada antum sekalian, terutama kepada Sohibul Bait Bapak Haji Rijatno yang hari ini kita tempati tempatnya untuk kita silaturahim sekaligus tolabul ilmi. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang beliau lakukan menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan buat beliau dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini juga hadir orang tua kita, Bapak Heru dan juga
Ustadz Wahyudin yang hari ini selaku panitia, kira-kira begitulah untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua hari ini menjadi jalan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimatullah. Di dalam satu ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, aku hadirkan, aku ciptakan hidup dan mati bagi manusia. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling ahsan amalnya. Jadi Allah melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita semua, sejatinya Allah hadirkan hidup, Allah hadirkan mati, ternyata untuk menguji kita semua siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Kira-kira ayat ini benar nggak kira-kira? Kalau Allah ciptakan hidup dan mati itu untuk menguji manusia, benar nggak kira-kira? Ternyata terbukti kita diberikan usia oleh Allah hari ini. Berapa banyak ujian-ujian kita hadapi? Ujian rumah tangga, ujian anak, ujian istri, ujian pekerjaan, ujian sekolah. Kita dapat ujian-ujian itu ketika kita hidup. Bahkan ketika nanti pun kita mati, masih menghadapi ujian-ujian berat yang akan kita hadapi. Jadi Allah hadirkan hidup dan mati benar untuk menguji manusia. Bahkan manusia pun teruji tentang pemahaman tentang hidup dan mati. Berapa banyak hari ini orang-orang mengaku dirinya beriman, belum paham apa itu hidup, belum paham juga apa itu mati. Maka sejatinya Allah hadirkan hidup dan mati untuk menguji manusia siapa yang benar pemahaman tentang hidup dan mati. Kalau coba kita ditanya hari ini nih, apa yang kita tahu tentang hidup? Hidup itu apa sih? Kira-kira apa definisinya hidup itu? Kalau kita ditanya hidup itu apa? Gitu. Kira-kira jawabannya apa kira-kira? Atau kalau mati itu apa? Apa definisinya kira-kira mati itu? Atau beginilah gampangnya nih, kalau susah jawabnya. Kalau kita ingat zaman dulu kita kuliah, sekolah, atau mungkin zaman SD atau TK lah. Kalau guru kita bertanya, sebutkan benda-benda mati yang ada di kelas ini, di ruang kelas ini. Yang kita sebut apa aja biasanya? Kalau di kelas tuh, di ruang belajar. Bangku, apalagi? Kursi, apalagi? Pulpen, buku, dan seterusnya. Lalu kalau suruh sebutkan benda-benda hidup atau makhluk hidup, apa yang kita sebut? Manusia, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Binatang, apalagi? Itulah jawaban kita. Maka benar Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia. Karena banyak di antara manusia hari ini belum paham apa itu hidup, apa itu mati. Padahal kata Rasulullah SAW, semua makhluk ciptaan Allah itu hidup. Semua makhluk ciptaan Allah itu hidup. Pernah kita baca dalam hadis Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, antara rumah Rasulullah dengan mimbar beliau yang baru, di tengah-tengahnya ada tempat khutbah Rasulullah di awal-awal Islam, yang cuma ditandai dengan apa? Dengan tiang dari batang pohon kurma. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, jamaah sudah mulai banyak. Bagaimana kalau saya buatkan mimbar yang baru? Kata Rasulullah, silakan. Maka dibuatlah mimbar yang baru, yang jauh dari tempat asalnya. Maka suatu ketika Rasul sedang berkhutbah, ternyata terdengar tangisan seperti anak-anak yang sedang menangis, merintih, dia menangis. Rasul mendengar suara itu dengan jelas, sahabat-sahabat yang lain pun mendengar dengan jelas. Lalu selesai acara itu, khutbah itu, Rasulullah mencari tahu dari mana sumber tangisan itu. Ternyata dicari sana cari sini, ketemulah
Sumber tangisan itu berasal dari siapa? Pohon kurma, batang kurma yang sudah mati, yang seringkali disendari oleh Rasul ketika khutbah. Maka ketika Rasul datang kepadanya, dipeluk batang kurma itu, diamlah potong kurma. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Perhatikan, batang kurma bukan pohon kurma. Kalau pohon kurma masih ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Ini batang kurma yang sudah dihabisi daunnya, dihabisi akarnya, dijadikan tiang untuk bersender khutbah Rasulullah. Dia menangis. Hadis ini mutawatir. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Batang kurma yang sudah mati menangis. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai batang kurma? Apa kata dia? Sejak engkau pindah ke mimbar yang baru, ya Rasulullah, aku tidak pernah lagi engkau sendiri. Ya, sebelum disendiri sama Rasul begini nih batang kurmanya, karena sudah pindah ke mimbar yang baru, nggak pernah lagi bersender kepada batang kurma. Dan yang kedua, sejak engkau pindah ke mimbar yang baru ya Rasulullah, aku tidak jelas lagi mendengar ayat-ayat Allah dari lisan. Untuk alasan yang kedua ini, ikhwan sekalian, saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahkan takut. Jangan-jangan batang kurma yang sudah mati itu jauh lebih soleh dibandingkan saya. Bahkan bisa jadi batang kurma yang sudah mati itu jauh lebih beriman dibandingkan kita semua. Berapa banyak kita diberikan usia oleh Allah, umur oleh Allah. Kadang-kadang kalau dengar orang baca Al-Quran, apa yang kita lakukan biasanya? Kalau di TV aja lah, TV Al-Quran dilantunkan, apa yang kita lakukan? Ganti channel. Iya, gitu Pak ya. Ini batang kurma karena nggak pernah dengar lagi, nggak jelas lagi suara-suara Rasul melantunkan ayat Al-Quran, dia sedih, dia menangis. Satu, sebagai bukti kalau semua makhluk ciptaan Allah adalah hidup. Kisah yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab, bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi dalam satu perjalanan. Sampailah di satu bukit, satu jabal. Ketika mereka bertiga di atas bukit, tiba-tiba gunung itu, bukit itu bergetar seakan-akan ingin meletus. Makin kencang getarannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah jongkok, lalu ditepuk oleh Rasulullah. Belum saatnya. Tidakkah engkau tahu di atas punggungmu ini ada siapa? Ada Rasulullah SAW dan dua orang digaransi oleh Allah masuk ke dalam jannah. Maka serta merta getaran gunung tadi itu berhenti. Gunung, bukit, jabal, batu, pemahaman kita hari ini benda mati. Tapi di hadis yang saya disebutkan dia hidup. Bahkan kita diperintahkan kalau kita melewati kuburan orang-orang beriman, apa sunnahnya itu kita? Mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu bukti apa itu? Bukti kalau dia hidup. Kita disunnahkan oleh Rasul mengucapkan kalimat itu. Cuman Allah takdirkan yang diberi salam gak nyaut salam kita. Kalau anda kata dia nyaut salam kita, gimana kira-kira? Takut kita. Bahkan orang yang berjuang di jalan Allah, dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya, syahid dia di sana. Jangan beranggapan sekali-kali kalau dia mati, kata Allah. Karena sungguh dia masih hidup dan Allah berikan rezeki langsung kepadanya. Coba lihat dalam surah Ali Imran ayat 169. Nanti buka di rumah saja. Jadi semua makhluk Allah yang Allah ciptakan semua hidup. Semua hidup. Lalu kalau demikian, apa definisi hidup itu? Apa arti hidup itu? Apa makna hidup itu? Apa kira-kira? Punya ruh. Apalagi kira-kira? Yang disebut dengan hidup itu apa? Makna hidup itu apa? Apa kira-kira? Perhatikan kisah yang pertama tadi, batang kurma.
batang kurma menangis demikian rupa karena iman yang ada dalam dirinya, maka dia sedih karena ditinggal oleh Rasulullah. Gunung, bukit, jabal, karena dia beriman, maka dia turuti perintah Rasulullah untuk diam. Diamlah wahai bukit, diam. Tadi kita lewat kuburan memberikan salam. Karena apa? Karena ini kuburan orang beriman. Kalau antum lewat kuburan orang-orang kafir, haram malah hukumnya mengucapkan salam. Lalu orang yang dipanggil oleh Allah di jalan Allah, syahid dia di sana, Allah katakan jangan sebut, jangan sangka dia mati, dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia beriman. Hanya orang beriman yang bisa berjuang di jalan Allah. Jadi baik tadi batang kurma, gunung, kuburan orang-orang beriman, atau orang mati syahid, dia disebut hidup karena dia beriman. Jadi perhatikan, orang disebut hidup oleh Allah karena imannya, tapi sebaliknya dia dianggap mati oleh Allah walaupun sekalipun dia hidup. Jadi berapa banyak hari ini orang secara zahir dia hidup, dia bernafas, dia beraktivitas, dia bekerja, karena tidak beriman, karena kurang sempurna imannya, Allah anggap dia mati. Tapi berapa banyak makhluk Allah yang dia kelihatannya mati, tapi karena dia aslama yuslimu, Islam, dia taat tunduk patuh kepada Allah, maka dia disebut hidup. Maka itu fitnah buat kita. Allah ciptakan hidup dan mati, ternyata ujian buat kita. Berapa banyak hari ini orang belum paham apa itu hidup, apa itu mati. Maka itu menjadi penjelasan buat kita semua. Hidupnya seseorang karena iman, matinya seseorang pun karena iman. Bahkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini hidup dia, bahkan dia Islam. Perhatikan, Islam dalam arti aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Semua yang diciptakan oleh Allah berserah diri, semua Islam. Semua, tidak ada kecualinya. Hanya ada dua makhluk yang Allah kecualikan, yang ketika dia dihadirkan tidak otomatis dia aslama yuslimu Islam. Siapa mereka? Jin dan manusia. Jadi di luar ini semua otomatis sudah aslama, sudah taat tunduk patuh kepada Allah. Maka tidak pernah kita dengar. Contoh, maaf nih, kalau kita lihat kambing, ada nggak kambing yang kafir? Ada nggak? Kambing yang kafir? Ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah kita dengar. Atau ayam, ada nggak ayam non muslim? Ada nggak kira-kira? Nggak ada juga. Bahkan maaf, binatang babi yang kalau kita makan dagingnya gitu, apa hukumnya? Haram. Tapi ada nggak babi yang kafir? Nggak ada. Semua tetap Islam dalam artian tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jadi semua makhluk yang Allah hadirkan di muka bumi ini semua tunduk patuh kepada Allah, kecuali dua, jin dan manusia. Maka nanti kata Allah, neraka itu akan dipenuhi oleh penghuninya dari kalangan siapa? Apakah hewan, tumbuhan, batu-batu, gunung, air? Bukan. Kata Al-Quran, jahannama khasiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Surah berapa tuh? Surah 7, surah Al-Araf ayat 179. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan kalangan jin dan manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda-benda yang lain, tapi manusia dan jin sebagai penghuni terbesar dari neraka jahanam. Maka pahami, yang menentukan kemuliaan manusia itu iman. Yang menentukan manusia pun mati di hadapan Allah pun karena iman. Jadi boleh saja kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat di masyarakat, orang merasa bahagia, merasa sukses, merasa mulia karena hartanya, boleh saja. Atau kita melihat ada orang karena kedudukannya, karena jabatan, karena pangkatnya dia merasa sukses, merasa bahagia, boleh saja. Jadi boleh saja manusia merasa bahagia karena hartanya, kedudukannya, jabatannya, materinya, popularitasnya.
wallahi demi Allah, tanpa iman fata morgana namanya, angan-angan. Tahu fata morgana? Kalau kita lihat kisahnya Ibrahim ketika istrinya mencari air tuh, mondar mandir naik Safa dan Marwah itu, ketika panas sudah sedemikian rupa itu, dia cari air. Itu pasir yang panas dengan uapnya itu seakan-akan nampak seperti air. Tapi kalau udah dideketin, makin dideketin, dilihat nggak ada air. Itu namanya fata morgana. Jadi kalau ada orang beranggapan dia sukses, dia bahagia, dia mewah dan seterusnya karena hartanya, kedudukannya, jabatannya, Allah demi Allah, sekedar angan-angan. Karena sejatinya kehidupan manusia dianggap mulia, dianggap sukses, dianggap bahagia karena iman. Perhatikan, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Semua manusia dalam keadaan husrin, merugi, celaka, binasa, kecuali orang beriman. Atau fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Manusia diciptakan dalam kedudukan yang mulia, yang tinggi, tapi Allah pun bisa turunkan dia ke derajat yang paling rendah kalau dia tidak beriman. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, orang kalau tidak beriman itu kal anhum balhum adhal, lebih rendah dari hewan ternak. Jadi kebahagiaan manusia tidak ada cara lain kecuali harus beserta dengan imannya. Imanlah yang menentukan manusia mulia, bahagia atau sukses, atau sebaliknya, karena iman manusia menjadi celaka dan binasa karena iman. Maka kalau coba kita lihat, manusia sebelum dihadirkan oleh Allah, setiap kita dulu sebelum dilahirkan sudah bersaksi kepada Allah. Apa persaksian kita? Setiap ruh dari kita semua atau orang-orang nanti dilahirkan ke muka bumi telah bersaksi kepada Allah kalau Allah adalah Rabbnya. Ini bicara masalah iman nih. Jadi kata Allah, alastu birabbikum. Kita semua dulu menyaut, bala sahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, Rabbku, gitu. Lantaran ikrar itulah kita dihadirkan ke dunia ini. Lantaran ikrar itulah kita dihidupkan Allah di dunia ini. Dan pasti kalau waktu itu kita tidak mengikrarkan itu, Allah tidak hadirkan kita di dunia. Allah tidak hidupkan kita di dunia. Karena apa? Allah hanya hadirkan makhluk-makhluknya yang mengikrarkan dirinya kepada Allah kalau Allah adalah Rabb-nya. Gitu. Jadi andai kata dulu nih, ruh kita diminta persaksian oleh Allah, nggak mau bersaksi, kita nggak akan ada hari ini. Karena faktanya semua yang hadir di dunia hari ini telah berikrar kepada Allah. Telah mengakui kalau Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah Tuhannya, baru mereka dilahirkan, baru mereka dihidupkan di dunia ini. Maka tidak ada kesempatan buat orang-orang lain kecuali harus menjadikan iman prioritas dalam hidupnya. Karena begitu tinggi kedudukan iman itu, begitu tinggi kedudukan iman itu, sampai semua hal terkait binasanya kita, celakanya kita, atau bahagianya kita karena iman. Maka di banyak ayat Allah ceritakan bagaimana keutamaan iman itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau pernah merasa lemah, merasa khawatir, merasa takut, merasa minder. Engkau paling tinggi kedudukanmu di sisi Allah selama kita dalam keadaan beriman. Perhatikan, iman menentukan kemuliaan manusia, baik dunia maupun akhirat. Tapi hari ini ironis, ada tokoh yang mendiskreditkan iman. Yang sekarang lagi heboh tuh. Ada yang ngikutin kan yang lagi viral beritanya sekarang? Ada tokoh yang secara tidak langsung, bahkan langsung memojokkan keimanan, memojokkan orang-orang beriman. Apa dia bilang? Orang beriman yang memperbagus kondisinya, atau kalau dalam bahasa dia good looking gitu,
itu adalah orang-orang radikal, orang-orang garis keras. Bahkan mereka itu disebut teroris. Menteri Agama lagi. Siapa ngomong gitu? Menteri Agama. Good looking kata dia. Padahal sunnah Rasul mengajarkan kepada kita, kemanapun kita beraktivitas, perbaiki kondisi badan kita, pakaian kita, janggut kita, rambut kita, wangi-wangian kita. Bahkan Rasul ketika dia berjalan 100 meter harumnya telah tercium oleh sahabat. Ini ada orang yang mengatakan kalau ada orang rapi, ganteng gitu kira-kira, pakaiannya necis, ini radikal. Bahkan kata dia, kalau orang ini belajar Al-Quran, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi hafiz dia, inilah orang yang radikal, orang garis keras, teroris, itu katanya. Masya Allah. Untung kita nggak good looking semua ini. Ini good looking nggak kira-kira nih? Harusnya kita alhamdulillah ya disebut teroris sama mereka. Iya, kalau asumsinya, kalau definisinya teroris itu orang yang baik penampilannya, mengikuti sunnah, kemudian berusaha mempelajari Al-Quran sampai dia hafal Al-Quran, belajar sumbernya ilmu bahasa Arab dia pelajari sedemikian rupa, kita bangga disebut teroris. Karena itu ajaran Islam. Jadi ketika bicara masalah iman, sejak dulu sampai sekarang, ujian, fitnah, intimidasi akan terus datang kepada orang-orang beriman. Jangankan kita disebut orang-orang seperti itu, Rasulullah disebut apa? Gila. Disebut gila. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, keutamaan manusia, kemuliaan manusia tergantung imannya. Harus digarisbawahi, kemuliaan kita bukan karena bisnis kita, bukan karena harta kita, bukan karena keluarga kita, bukan karena jabatan kita, tapi karena iman kita. Lalu apa sih iman itu? Sampai dengan iman tuh orang bisa mulia sedemikian mulianya di hadapan Allah. Tadi pagi saya ngisi di Pantai Indah Kapuk, jamaah pengajian ibu-ibu Pantai Indah Kapuk. Bayangan saya tadi itu, ini yang datang mungkin banyak orang Cina, karena di sana komunitas Cina. Ternyata memang benar komunitas Cina, tapi ada berapa blok, berapa kapling yang punya Muslim, yang mereka mengadakan pengajian, tapi pengurusnya bukan ibu, bapak-bapak. Jadi pengen sekali waktu ada pengajian yang beda isinya gitu. Nah di forum itu saya isi kajian tentang masalah iman juga. Dan ada yang bertanya tentang masalah iman. Apa pertanyaan mereka? Ustaz, bagaimana cara kita mengecek keimanan kita? Atau iman kita ada di posisi yang mana sekarang sih? Dan bagaimana kita meningkatkan iman kita kalau kita tahu iman kita ada di bawah? Maka di kesempatan saya jelaskan satu hadis Rasulullah SAW yang sering kita baca, sering kita ulas, sering kita dengar. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, iman itu ada 70 tingkatan, atau di sanad yang lain disebutkan ada 60 tingkatan, 60 atau 70. Dan kata Rasulullah, tingkatan keimanan yang paling tinggi itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tingkatan yang paling rendah itu kalau kita lagi jalan di jalan, ada duri, ada halangan, ada batu, ada kayu yang menghalangi jalan, kita singkirkan batu dan kayu itu, itulah bagian iman yang paling rendah. Kalau pertanyaan dilempar kepada antum sekalian, kalau antum sedang jalan di jalan, ketemu batu yang menghalangi jalan, ada kayu, ada batu, apa yang kita lakukan? Jujur ya jawabannya ya. Kita lagi jalan nih, mau ke arah Doyok, mau ke arah Mutiara Karawaci, naik motor atau jalan kaki. Pas kita lewat ada batu agak menghalangi jalan, masih di pinggir tapi menghalangi orang jalan. Ada batu, ada kayu, apa yang kita lakukan? Ini jawaban jujur ya. Kalau jawaban normalnya begitu, jawaban jujurnya gimana kira-kira? Kalau kayunya pohon mau ngapain? Nggak kuat ya. Banyak di antara kita ketika melihat seperti itu, kita abaikan saja.
Kita punya keperluan yang lain. Kita mau ke pasar, kita mau kantor, kita mau silaturahmi kemana, kita abaikan hal seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang berusaha menyingkirkan itu. Karena saya pernah ngelihat di mana ya, ke arah pasar Bayern gitu ya. Saya lagi bawa kendaraan, saya lagi jalan pelan gitu. Saya dari jauh udah melihat ada kayu agak melintang walaupun posisi masih di pinggir. Terus ada orang jalan di pinggir itu. Terus dideketin kayu itu. Dan dengan kakinya mungkin dia mau menyingkirkan kayu itu. Asumsi saya gitu. Ternyata dia tendang malah ke tengah. Batang kayu itu ditinggal begitu saja. Ada nggak yang begitu kita? Ada. Bisa ceritain. Padahal perhatikan hadis ini. Tingkatan iman yang paling tinggi itu sanggup mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tingkatan yang paling rendah kalau menemukan halangan di jalan, singkirkan. Wallahi demi Allah, kalau tingkatan iman yang paling rendah saja kita belum sanggup menunaikannya, Allah berikan kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya sebagai pengajaran buat kita semua, kalau tingkatan iman kita masih rendah sekarang, perbaiki yang kecil-kecil. Tingkatkan keimanan kita untuk hal-hal kecil. Insya Allah dengan cara seperti Allah mudahkan kita menapaki, menjalankan tingkat iman yang paling tinggi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sejatinya ya Fantillah rahmatullah, iman itu memang perlu diperjuangkan. Perhatikan ya, iman memang perlu diperjuangkan. Tidak otomatis ketika sudah kita beriman, seterusnya kita akan beriman. Ketika kita sudah beriman, tidak ada garansi, tidak ada jaminan iman kita masih bersemayam dalam diri kita, atau masih tinggi kedudukannya, masih tinggi, masih kuat posisinya. Tidak ada jaminan. Maka iman perlu diperjuangkan. Bukan cuma sekedar retorika, bukan sekedar pengakuan saya beriman. Kan Al-Baqarah sudah nyindir kita kan, ayat yang ke-8-nya. Iya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum, mereka enggak beriman kata Allah. 1000 kali dia mengucapkan saya beriman. Kata Allah, dia tidak beriman. Karena iman bukan sekedar lisan, perlu diperjuangkan. Maka Rasul tegas dalam hadisnya mengatakan, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua dari umatku pasti masuk ke dalam jannah, pasti masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Lalu sahabat heran, emang ada ya Rasulullah orang enggan masuk surga? Emang ada ya Rasulullah orang nggak mau masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang senantiasa menaatiku, mereka itulah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang mengingkari aku, tidak menurut pada perintah-perintahku, mereka itulah yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi iman itu perlu diperjuangkan agar senantiasa bersemayam dalam diri kita. Ikhwan wa akhwat rahmatullah, kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, apa yang diperjuangkan kira-kira? Waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa dipertaruhkannya. Apa yang didakwahkan kira-kira? Keimanan. Jadi 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah, mengajarkan orang agar paham kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 13 tahun dakwah di Mekah agar mengajarkan kepada orang-orang agar sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan 10 tahun dakwah di Madinah, mengajarkan orang-orang untuk sanggup mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 10 tahun dakwah Rasulullah di Madinah, mengajarkan umatnya untuk sanggup memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada tujuan dakwah Rasulullah kecuali agar orang mampu memahami keimanan,
agar orang diberikan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ucapan kalimat la ilaha illallah menjadi begitu penting buat kita? Karena apa kira-kira? Karena ternyata Allah ciptakan langit dan bumi itu atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka itu atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan pulsa dan pahala pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah ciptakan kita sebagai penghuni dunia ini, alam semesta ini pun karena dasar kalimat la ilaha illallah. Maka sangat ironis kalau ada manusia diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia tidak paham, tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Jadi tujuan dakwah Rasulullah 23 tahun tidak ada lain kecuali agar manusia diberikan pemahaman tentang iman, tentang kalimat la ilaha illallah, dan sanggup menjalankan dan memperjuangkannya. Itu tujuan dakwah Rasulullah. Maka di setiap kesempatan ketika Rasul berdakwah, ketemu dengan orang, cuma satu kalimat yang beliau ucapkan. Apa ucapannya? Aslimu taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya pasti engkau akan selamat. Setiap dia ketemu dengan siapapun juga, maka kalimat ini tidak pernah lepas dari lisannya. Aslimu taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan la ilaha illallah, niscaya pasti engkau akan selamat. Jadi yang menyelamatkan manusia itu keimanan. Jadi dakwah sudah sekian lama, 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun Rasul berdakwah. Kalau kita lihat sejarahnya, apa faktanya? Banyakan yang masuk atau banyak yang masuk kira-kira? 13 tahun plus 10 tahun, 23 tahun beliau berdakwah, apa hasilnya? Faktanya menunjukkan sebagian kecil mereka masuk ke dalam Islam, sebagian besar memilih perang menghadapi Rasulullah dibandingkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar nggak mau mengucapkan, dia pilih perang untuk menghadapi Rasulullah. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Maka dia perangi Rasulullah SAW, kekasih Allah. Maka kalau coba kita melihat, ikhwan fillah rahmatullah, sejatinya manusia akan dimuliakan oleh Allah lantaran imannya, lantaran keyakinannya, lantaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seyogyanya orang-orang yang kalau sudah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, jaga iman itu ketika dia hidup, pertahankan iman ketika dia hidup, bahkan sampai dia dipanggil oleh Allah, jaga dan pertahankan iman itu. Karena ujian keimanan yang berat itu di mana? Pada saat kita hidup atau mau mati kira-kira? Pada saat kita masih hidup atau pas pengen mati kira-kira ujian iman itu? Di mana kira-kira? Dua-duanya. Tentu sama-sama berat, tapi ternyata ujian yang maha dahsyat itu datang ketika sakaratul maut. Qul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Mati yang kita takut darinya, kita menghindar darinya, kita ngumpet darinya. Wallahi demi Allah dia akan datang dan menjemput kita. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Lalu dibukalah semua amal baik kita, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, pintu itu namanya sakaratul maut. Sebelum kita benar-benar hilang nyawa kita, hilang ruh kita, maka satu saat kita menghadapi namanya sakaratul maut.
Pada saat sakaratul maut, ikhwan fillah rahimatullah, bagaimana kondisi manusia? Ringan, santai, atau berat, atau menderita kira-kira? Kira-kira gimana? Kita semua akan mengalami masa-masa itu. Pada saat sakaratul maut kita semua, posisi kita seperti apa? Kondisi kita seperti apa? Ternyata derita kita, beban kita pada saat sakaratul maut, wallahi demi Allah, tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Di hadis diceritakan orang yang sakaratul maut sakitnya kira-kira seperti orang hidup sehat disabet dengan 1000 sabetan pedang. Bisa dibayangkan nggak kira-kira? Kita kadang-kadang kemasukan apa? Bambu tuh, apa kalau bahasa Jawa itu? Kemasukan bambu, kesusupan. Udah nggak bisa tidur 2-3 hari 3 malam. Santengan infeksi. Ini orang hidup sehat disabet dengan 1000 sabetan pedang. Bahkan di hadis yang lain disebutkan ketika orang sakaratul maut itu seperti domba, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dan tidak sekali, 100 kali. Bisa dibayangkan kira-kira? Kita sebagai domba nih, masih hidup, masih ngembek gitu, langsung dikuliti sampai kulit itu lepas dari badan kita. Enggak sekali, 100 kali. Bahkan kata Rasulullah, orang ketika sakaratul maut, andai kata diberikan minum dari seluruh air yang ada di dunia ini, mau di danau, mau di sungai, mau di laut, atau di dalam tanah, dikumpulkan semua air itu, diberikan minum kepada orang sakaratul maut, wallahi demi Allah, jangankan dia hilang hausnya, menghilangkan sedikit dahaganya pun tidak, kata Rasulullah. Maka nggak tahu, ada yang pernah nyaksin nggak orang sakaratul maut kalau dia mengucapkan panas gitu? Ada yang pernah nyaksikan begitu? Nggak dengar, Nggak dengar ya? cuma dirasakan aja. Dirasakan. Kalau antum coba usahakan, kalau ada tetangga, saudara sakit sudah keras, sudah mendekat ajal maut, antum dampingi, akan melihat fenomena-fenomena di situ. Umumnya akan mengatakan seperti itu, panas. Anak pun merasakan ketika orang tua ibu 2014 ketika sakaratul maut saya dampingi untuk mengajarkan talqin juga, kan disunahkan begitu. Itu sempat keluar dari lisannya panas sampai itu sarungnya agak dia dorong keluar gitu. Itu pagi hari. Kemudian paginya masuk ke RSCM, terus dirujuk lagi ke Harapan Kita karena jantung. Kira-kira maghrib lah, menjelang asar, menjelang isya, meninggal. Itu mengucapkan seperti itu, panas. Tapi badannya nggak apa. Itulah keadaan orang ketika sakaratul maut. Dan setan ketika orang sakaratul maut, ketika kondisi sedang labil, sedang berat kondisi kita, disitulah ujian setan, iblis yang maha dahsyat datang. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fa andirni illa yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau engkau telah vonis aku orang-orang yang sesat, golongan yang sesat, maka tangguhkan usiaku, tangguhkan umurku, aku akan goda semua anak cucu Adam jadi pengikutku. Janji dan ikrarnya iblis. Maka ketika kondisi labil sakaratul maut, dia pasti datang menghampiri kita, menguji keimanan kita. Bisa dibayangkan kalau kita hidup 60 tahun, imannya belum paham masalah iman, belum sempurna iman kita, belum kuat iman kita. Ketika sakaratul maut digoda oleh iblis dan setan, sanggup gak kita pertahankan kira-kira? Sulit. Bisa jadi kita mengikuti iblis dan setan ketika menggoda kita. Karena ada kisah yang menarik. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul mautnya, detik-detik wafatnya, didampingi oleh kerabat-kerabatnya untuk diajarkan talqin, ditalqinkan untuk mengikuti ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena hadis Rasulullah begitu kan, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kata Rasulullah dia masuk ke dalam jannah. Cuman masalahnya ketika sakaratul maut tuh nggak gampang. Sakitnya kayak tadi tuh, kayak domba, kayak sabetan pedang, kayak orang kehausan yang sedemikian rupa. Masih mampu nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mampu nggak kira-kira? Imam Ahmad bin Hambal ketika sakaratul maut diajarkan oleh anak-anaknya, ditalkinkan oleh anak-anaknya, wahai ayahanda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang keluar dari lisan Imam Ahmad bin Hambal? Dia berkata dengan keras, tidak. Dibisikkan dengan perlahan lagi oleh sanak saudaranya dan anak-anaknya, wahai ayahanda, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun teriak dengan keras, tidak, sampai 3 kali. Pas ketiga kali itu dia pingsan, lama dia pingsan. Lalu ketika siuman, sejenak dia siuman, ditanya oleh anak-anaknya, wahai ayahanda, kenapa ketika kami ajarkan talqin, kami ajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali pula lah engkau menolak ajakan kami. Engkau ucapkan tidak, tidak, tidak. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Kata beliau, wahai anak-anakku, dengarkan nasihatku. Ketika aku sakarat tadi, engkau bimbing dengan talqin, iblis dan setan datang kepadaku dari segala penjuru, dari bawah, dari atas, dari samping kiri, samping kanan, dari depanku, untuk menguji, untuk menjerumuskan, untuk menggoda aku, untuk mengingkari kalimat la ilaha illallah. Maka aku ucapkan tidak, 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 sebagai penolakanku terhadap ajakan iblis. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mampu nggak kita sebagai orang-orang biasa yang hidup seperti ini ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sanggup nggak kira-kira kita? Sanggup nggak kira-kira? Kita harus tetap optimis. Dengan cara apa? Terus belajar, terus thalabul ilmi, agar dengan cara seperti itu Allah mudahkan kita ketika mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam artian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Jadi ketika orang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Padahal sama-sama kita tahu iman itu, kalau kita beriman gitu ya, apakah dia akan stabil terus atau dia bisa naik dan turun? Kalau kita sudah beriman nih, apakah keimanan kita akan stabil terus atau dia kadang bisa naik, kadang bisa turun? Turun sih, naik turun. Ternyata bukan cuma sekedar iman kita bisa naik bisa turun, iman kita pun bisa hilang dalam diri kita. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah. Dia bisa naik, dia bisa turun. Dia naik kalau kita taat kepada Allah, dia turun kalau kita bermaksiat kepada Allah. Tapi di luar itu iman pun bisa hilang dalam diri kita. Kapan dia hilang dalam diri kita? Lantaran 3 sebab. Kalau pertama, kalau ada orang beriman ketika dia beraktivitas, dia menduakan Allah, dia menyekutukan Allah, dia mensyirikkan Allah, mencari tandingan Allah, berselingkuh kepada selain Allah, maka detik itu juga imannya keluar, diganti dengan kesyirikan. Yang tadinya dia beriman, mukmin, maka menjadi musyrik. Yang pertama, iman hilang. Yang kedua, iman pun bisa hilang. Kalau orang sudah masuk ke dalam Islam, dia beriman, ada iman dalam dirinya, lalu ada perintah-perintah Allah datang kepadanya, dia tidak kerjakan perintah-perintah itu. Udah beriman dia, tapi ada perintah-perintah Allah, dia tidak tunaikan, dia tidak kerjakan, dia tinggalkan. Maka sejak detik itu imannya pergi dalam dirinya, yang adalah sifat fasik.
Jadi yang tadinya mukmin beriman menjadi fasikun, menjadi orang-orang yang fasik. Yang ketiga, orang kalau sudah dirinya beriman, ada keraguan tentang kebenaran Islam, ada keraguan tentang kebenaran Allah. Jadi zohirnya seperti orang beriman, tapi dalam hatinya tidak yakin Allah itu benar, Islam itu benar. Maka detik itu juga imannya pergi, yang keluar adalah sifat nifak. Maka yang tadinya beriman menjadi munafik. Jadi iman bukan sekedar naik dan turun, iman bisa hilang. Maka perlu kita pastikan, kita jaga, kita pelihara agar tak ada dalam diri kita. Karena apa? Ketika sakaratul maut, ujian itu berat. Kalau tidak sempurna iman kita, tidak kokoh iman kita, kita khawatir ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman kita serendah-rendahnya, sehingga mudah iblis dan setan menggoda kita. Maka kalau coba kita melihat orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, siapa kira-kira? Orang yang mampu dan dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, siapa kira-kira? Orang yang menjaga keimanannya. Orang yang menjaga keimanannya selama dalam kehidupannya. Dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita, zadidu imanakum kul la ilaha illallah. Perbaharui, sempurnakan, kokohkan, mantapkan iman kalian dengan sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwan fillah rahmatullah, ada kisah yang menarik. Sepanjang pengalaman saya mendampingi orang sakaratul maut, ternyata mayoritas mereka bisa mengucapkan atau tidak bisa mengucapkan kira-kira tentang kalimat itu ketika sakaratul maut? Tidak bisa. Ternyata pengalaman saya mendampingi orang tua, saudara, tetangga atau famili yang ketika sakaratul maut saya dampingi, mayoritas tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak sanggup mereka. Dari sekian puluh yang saya pernah alami, cuma 2 yang pernah saya saksikan dia sanggup ketika detik-detik ajalnya mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata ketika saya pelajari kepada ahli warisnya, keluarga yang ditinggalkannya, apa sih amalan yang mereka lakukan sehingga ketika kondisi yang paling berat sakaratul maut masih sanggup menjaga imannya, masih sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata dari 2 orang ini ada benang merahnya, ada amal-amalan yang dilakukan oleh mereka berdua sama amalannya. Ini pelajaran buat kita nih. Jadi telah diajak ngobrol, diskusi, amalan apa sih dari 2 orang ini kok bisa ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tuh orangnya namanya Kiai Haji Abdullah Toha. Beliau ulama di daerah Kramat Singtiong, di daerah Pasar Senen, dan beliau masih kerabat dengan saya juga. Jadi ketika sakaratul maut saya mendampingi beliau. Itu ketika beliau meninggal, wafat, yang mengiringi itu dari mulai apa, kalau di Pasar Senen ada toko-toko buku tuh, Kuitang. Iya. Dari mulai Kuitang itu Bang, udah separuh jalan penuh dengan jamaah, sampai masuk ke Kramat Singtiong, sampai masuk ke kuburannya. Itu bukan ratusan, bukan ribuan lagi, sudah jutaan orang yang menghadiri jamaahnya, jenazahnya. Perhatikan, ini sudah menjadi gambaran buat kita. Orang kalau benar dan baik dalam hidupnya di dunia, tercermin ketika dia tidak ada, orang merasa ditinggalkan. Karena saya pernah saksikan di Perumnas ini nih, saya nggak sebutkan Perumnas nanti nggak enak. Di telepon tat, si fulan meninggal. Itu jam 12. Jadi meninggalnya di rumah. Saya datang ke sana. Biasa orang kalau tazkiyah orang meninggal berapa lama biasanya? Berapa menit kira-kira?
tasbih. 15 menit. Paling lama. Ya 10, 15, lama-lama setengah jam, paling lama-lama 1 jam lah kalau pas ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau ketemu dengan tangga lain sambil ngobrol sejam lah, terus kita bisa tinggalkan. Itu setengah jam saya nggak bisa tinggalkan, 1 jam nggak bisa saya tinggalkan, 2 jam nggak bisa saya tinggalkan, baru bisa ditinggalkan jam 4 sore. Tahu sebabnya kenapa? Nggak ada orang yang nungguin. Jadi ketika ada orang gantian tasbih, baru bisa serah terima dengan saya tinggalkan. Itu cerminan orang ketika dihidupkan oleh Allah di dunia tidak memberikan manfaat, tidak banyak manfaatnya. Terlihat tercermin dari sifatnya. Bagaimana orang-orang sekitarnya mengiringi jenazahnya, mengurus jenazahnya, terlihat dari sana. Nah, kembali ke kisah tadi itu. Ternyata 2 orang tadi ini kalau ditelusuri kepada ahli warisnya, keluarga-keluarganya, ada benang merahnya. 2 orang ini ternyata amalan-amalannya hampir sama. Sampai Allah berikan kemudahan ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa amalannya? Ternyata kalau saya simpulkan ada 5 amalan yang dia lakukan, mereka lakukan sampai Allah berikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Pertama, penjelasan keluarga-keluarga mereka, almarhum ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Perhatikan, yang menjaga sholatnya. Jadi kata ahli warisnya, bapak kalau pergi dari luar terus masuk ke rumah, terus mau sholat di rumah, nggak pernah ngambil wudhu. Kalau dia lagi di rumah terus mau sholat ke masjid, datang ke masjid, nggak pernah wudhu di masjid. Kenapa? Jaga Dia menjaga wudhu. Kalau kita kan di mana-mana wudhu ya, di rumah wudhu, masjid wudhu gitu kan, karena batal terus. Beliau ini jaga wudhunya sedemikian rupa, maka terjaga juga sholatnya. Orang kalau wudhunya sudah terjaga, tangannya suci, matanya suci, hatinya suci, kakinya suci, mudah nggak diajak maksiat kira-kira anggota Tuhan? Akan terjaga. Kenapa kita mudah kadang-kadang bermaksiat? Karena tidak dijaga wudhu kita. Jadi pertama, di antara mereka semua itu menjaga sholatnya. Yang kedua, mereka istiqomah untuk bersedekah. Ini pelajaran buat kita juga nih. Kalau kita nih biasanya di rumah, ada orang tok, assalamualaikum, kita tengok dari jendela, udah pasti nih minta sumbangan atau minta bantuan atau anak yatim dan seterusnya lah. Baru sering banget begitu kan. Apa yang kita lakukan biasanya? Nggak dibuka. Kadang nggak dibuka apa ya? Masya Allah, padahal sunnahnya orang assalamualaikum si jawab waalaikumsalam. Ini pintu nggak dibuka malah coba. Kadang-kadang udah kita buka, apa yang kita bilang? Maaf ya Pak, maaf ya Mbak, maaf ya Dek. Gitu. Nah 2 orang ini ketika ada orang datang ke rumahnya untuk minta sedekah, belum pernah ada satupun orang keluar tanpa membawa uang. Karena ternyata saya perhatikan di pojokan rumahnya itu ada kayak kaleng kerupuk yang tutupnya bundernya gede gitu, tapi nggak ditutup, dan isinya uang 1.000-an, 5.000-an, 10.000-an, sampai ratus juga ada di situ. Awalnya saya pikir ini kayak semacam celengan, tapi celengan nggak ditutup gitu. Ternyata baru tahu dari familinya kalau itu memang dana yang disiapkan untuk sedekah. Jadi siapapun yang datang pasti diambilkan dari uang itu. Jadi yang pertama, istiqomah menjaga sedekahnya. Yang ketiga, dia senantiasa menjaga hartanya, jangan sekalipun bercampur dengan yang haram. Sehingga 2 orang ini terlihat dari mata pencarian, dari pekerjaan terlihat dia menjaga betul. Apa kerjanya? Kiai Haji Abdullah Toha itu dari dia mulai remaja sampai dia wafat itu dagang, ngambil peci dari Gresik, dari Surabaya, sarung, gamis gitu, dulu dijual di emperan masjid itu, yang sampai sekarang dia jadi imam besar di situ, sampai dinikahkan oleh ulama di situ, sampai dia meninggal pun masih jualan itu. Kalau bahasa kita orang bisnis apa? Maju nggak kira-kira itu orang itu? Dari masih muda jualan peci sama sarung, sampai dia meninggal jual peci sama sarung juga. Mungkin kita beranggapan ini orang nggak berhasil bisnisnya, gagal bisnisnya. Masa dia dulu sampai sekarang cuma begitu doang.
Itu karena dia istiqomah menjaga hartanya, jangan sekalipun bercampur dengan yang baik. 3. Yang keempat, dia jaga silaturahim. Dan saya masih ingat tuh waktu saya masih kecil, beliau tuh ternyata paling sering datang ke rumah. Waktu rumahnya masih di Kerawang, sebulan sekali dia datang. Pas rumahnya pindah ke Kramat Sentiong di Pasar Senen, seminggu sekali dia datang ke rumah. Sampai akhir hayatnya seminggu sekali datang ke rumah. Dan 2 orang itu punya amalan yang sama, 4 tadi. Dan yang hebatnya yang terakhir, yang kelima, ini amalan sama-sama dilakukan oleh mereka semua. Kata sanak saudaranya, orang ini, almarhum ini setiap waktu, setiap kesempatan lalu membasahi bibirnya, lisannya dengan zikir. Dan tidak ada zikir yang paling afdol dia baca, dia lantunkan, dia lafazkan kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sama-sama kita tahu afdolul zikrin la ilaha illallah. Itu yang mereka lakukan sampai ketika sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah, mereka bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sejak saya tahu rahasia-rahasia itu, berusaha untuk mengimplementasikan dalam setiap kesempatan, setiap waktu. Kalau saya sedang sendiri atau di mobil atau di jalan atau di kantor, sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau saya artikan kalimat la ilaha illallah, itu tanpa sadar kadang-kadang kita meneteskan air mata. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, kita ingat 23 tahun Rasul berdakwah, kalimat ini yang dia perjuangkan dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan waktunya, bahkan dengan nyawanya dipertaruhkan. Terus kita ucapkan kalimat itu la ilaha illallah, maka orang beriman pasti terenyuh hatinya. Maka terus kita lantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dengan ucapan itu Allah mudahkan kita ketika sakaratul mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ketika kita baca lebih lengkap lafaznya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita artikan, ya Allah, sudah benar-benarkah saya diberikan usia dan umur ini hanya menjadikan Engkau, ya Allah, menjadikan Engkau sebagai ilah, sebagai Rabb yang kami ibadahi, atau jangan-jangan ada kesempatan yang kami jadikan ilah-ilah lain selain dirimu? Dan apakah Engkau telah utus Muhammad Rasulmu, kekasihmu, sudah benar-benar kita jadikan contoh dalam kehidupan kita? Kita ikuti segala tingkah lakunya, hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, atau kita masih jadikan orang-orang lain, tokoh-tokoh lain sebagai panutan? Maka kadang-kadang kalau saya membaca kalimat itu, tanpa sadar kita teteskan air mata, karena ternyata kita belum sungguh-sungguh memahami kalimat la ilaha illallah. Ternyata kita belum sungguh-sungguh menjalankan kalimat la ilaha illallah, belum sungguh-sungguh mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah. Maka saya terus belajar untuk mampu, mudah, ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami sungguh-sungguh bersaksi kepadamu dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada ilah kecuali Engkau yang kami ibadahi, ya Allah. Dan kami bersaksi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan lapang hati, dengan totalitas bahwa Muhammad itu adalah Rasulmu, dan kami siap untuk ittiba, berqudwah, mencontoh kepada Rasul. Dan kami berharap dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, Allah mudahkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Jadi tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan ini
kecuali iman. Dan iman itu bukan cuma sekedar lisan, bukan cuma sekedar hati, tapi apa? Al-iman apa? Tasdiqu bil qalbi, ikrar bil lisan, jawari bil amal. Keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, diimplementasikan, dibuktikan dengan amal. Maka kisah paman Rasulullah SAW ini pelajaran besar buat kita semua. Sepanjang perjuangan Rasulullah, tidak ada manusia, tidak ada orang yang pembelaannya begitu besar dibandingkan paman Rasul. Siapa paman Rasul namanya? Abu Thalib. Bukan cuma sekedar waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan harta dan nyawanya dipertaruhkan buat perjuangan Rasulullah. Maka menjadi perhatian buat Rasulullah ketika pamannya sakaratul maut, dia sedih. Belum pernah Rasul mendengar sekalipun dari lisan pamannya kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dihampiri pamannya, didekati pamannya, diajarkan talqin, diajarkan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi memang sejarah membuktikan pada saat itu pun paman-paman Rasul yang lain pun menghampiri Abu Thalib. Nah, disinilah iblis lagi-lagi menggoda. Apakah dia ikut Rasulullah atau ikut paman-pamannya yang lain? Ternyata fakta sejarah membuktikan apa? Dia mengikuti paman-paman yang lain dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha. Maka sedih Rasulullah, sedih sesedih-sedihnya. Orang yang begitu totalitas membantu perjuangannya digaransi oleh Allah akan kekal selama-lamanya di neraka karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul sedih sedemikian rupa, tapi dihibur oleh Allah. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berikan kabar gembira untuk menyenangkanmu. Walaupun pamanmu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah berikan kabar, pamanmu akan mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Senang gak kira-kira Rasul? Senang gak kira-kira? Dihibur oleh Allah melalui Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, Allah berikan keringanan azab di nerakanya. Jika orang di neraka diseret ke sana kemari, Abu Thalib enggak kemana-mana, cuma duduk saja di neraka. Tapi dipakaikan trompa dari neraka. Trompa itu apa? Sendal. Diambil trompa dari neraka, dipakaikan kedua kakinya sampai mendidih otaknya. Itu kabar gembira untuk menyenangkan Rasul, tapi tetap saja kondisinya, posisinya ada di neraka. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, setiap kesempatan, setiap waktu, setiap ada kajian, prioritaskan kajian iman. Kalau iman kita sudah benar, iman kita sudah lurus, insya Allah Allah mudahkan untuk urusan yang lain, untuk syariat-syariat yang lain. Kenapa hari ini orang banyak bercerai-berai, bergesekan, bermusuhan, beda sedikit musuhan, beda kunut nggak kunut, pisah saudara, ya kan? Pakai beduk nggak pakai beduk, putus, tadinya kawin jadi cerai, gara-gara beduk. Karena apa kira-kira? Karena belajarnya tidak dimulai dari iman. Insya Allah orang yang paham kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akan selamatkan dia baik dunia maupun akhirat. Jaga iman kita, pelihara iman kita, kuatkan iman kita dengan apa? Mendawamkan ucapan kalimat la ilaha illallah, pahami kalimat itu, jalankan kalimat itu, perjuangkan kalimat itu. Insya Allah ketika kita diwafatkan oleh Allah, diberikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.